Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat kan walaupun udah jam segini, takutnya ada yang udah jam tidur. Semangat banget Kak, itu 30 partisipan. Wow. Oke, alhamdulillah. Jadi tadi udah ditanyakan ya sama Kak Fatim, apakah udah ada yang belajar atau belum? Ternyata belum ada satupun ya. Jadi PR banget buat aku. Semangat ya kalian. Kita belajar bareng. Oke. Oke, sebelum kita mulai, kalau nggak kenal, kayaknya kurang pas kan ya. Di sini aku mau perkenalkan diri pakai bahasa Thailand sedikit aja, oke. Oke, sawadika. Shanche. Fadila Naragustiani ka. Kun sama kriak chanwa. Di Fadila Kadaina. Chan Ayu. Yisit Hopika. Yinditi Dai Rujak Tukon ka. Oke, itu perkenalannya. Jadi di sini sawadika itu menyapa ya, kayak halo semuanya. Shan, saya. Ce, di sini Ce itu nama. Fadila Nurgustiani ya, nama kalian. Ha itu adalah kata akhir sopan ya untuk perempuan. Kalau laki-laki itu hap. Jadi ada P-nya gitu. Kalau perempuan H itu nggak pakai P. Chan itu untuk saya perempuan, kalau laki-laki itu pom. Oke, di sini lanjut lagi di baris ketiga itu kun sama riak chanwa. Kun kalian sama riak chanwa bisa memanggil saya Padila ya, Kodaina itu ya gitu, kayak bisa memanggil Padila gitu. Di sini ada Shan Ayu. Shan saya, Ayu itu umur 26 tahun. Pi tahun, K pakai kata sopan lagi. Lalu di sini di baris terakhir Yindi tidak rujak tukon K. Senang berkenalan dengan kalian. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita ada sesi belajar perkenalan. Oke ya, yang nggak bisa baca, tenang, di materi bawah ada bahasa Latinnya ya, jadi bisa baca. Oke, ini cuma sekilas perkenalan aja. Oke, kalian boleh apa sih? Coba baca, ada yang mau coba baca nanti? Belum ada yang berani ya? Iya, umur aku 26 tahun. Udah tidak muda lagi ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke materi, aku mau jelasin sedikit tentang aksara Thailand itu. Aksara Thailand atau disebut akson Thai. Di sini digunakan untuk menulis bahasa Thailand sehari-hari. Nah, berasal dari aksara Khmer kuno yang merupakan abugida, yaitu aksara yang didasarkan pada konsonan dengan intonasi vokal. Makanya kenapa di bahasa Thailand itu kita belajar nada, karena kita memakai intonasi yang berbeda di setiap kalimat walaupun katanya sama. Di Thailand itu terdiri dari 44 konsonan atau aksara, 32 vokal yang A, I, U, E, O itu. Lalu ada 4 tanda nada. Nah, 4 tanda nada ini menandakan bahwa dia digunakan untuk kalimat seperti apa. Nanti tolong ada yang cobain baca ya, atau cobain ngomong aja sedikit. Nggak usah malu. Oke. Nah, dari 44 konsonan banyak ya, sedangkan alfabet kita aja ada 25 ya, 25. Ini ada 44, lumayan banyak. Dari 44 konsonan ini dibagi menjadi 3 kelas. Ada kelas tinggi, konsonan kelas tinggi, konsonan kelas tengah, dan konsonan kelas rendah. Oke, kita masuk ke aksara dan vokalnya. Nah, ini
bisa kalian cari di Google ya untuk tabelnya. Nah, uniknya dari aksara Thailand ini tuh, dari setiap hurufnya itu kita menghafalkannya dengan visualisasi gitu. Jadi setiap aksara tuh mengandung arti. Oke, kita masuk ke aksaranya. Oke, konsonan kelas tinggi yang pertama. Ada 11 huruf. Yang pertama itu ada Hokhai. Ya, yang artinya itu ayam, maaf ya, bukan telur, agak keliru. Hokhai itu kalau dibacanya tuh ada oh ya ini yang telur, ada k h gitu, ada h gitu, jadi enggak k biasa tapi ada h-nya, jadi ho gitu. Kalau di Arab kan ada juga ya di bahasa Arab. Lalu yang kedua itu ada ho kuat. Ho kuat, nah itu artinya botol. Cuma untuk huruf ini tuh udah nggak dipakai lagi ya, jadi digantikan jadi hokhai. Di situ ada ya hurufnya. Yang ketiga itu ada cocing. Nah, itu juga ada h-nya, jadi nggak c aja, dibacanya ada h-nya juga. Cocing, agak apa ya, kalau dipraktekkan itu ada hawa-hawa keluar gitu ya, cara ngomongnya tuh. Terus yang keempat ada hotan, itu artinya pondasi. Yang kelima ada hotung, itu artinya tas. Yang keenam ada hopeng, itu artinya lebah. Yang ketujuh itu ada pova, artinya penutup. Yang kedelapan ada sosala, itu artinya pavilion. Yang kedelapan ada soresi. Kalau di Sunda itu ada u e gitu ya, dibacanya di soresi gitu. Lalu yang kesembilan ada sosua, itu artinya harimau. Dan yang terakhir itu adalah honha, itu peti harta ya. Kebalik ya itu. Nah di sini tuh termasuk kelas tinggi yang nadanya di mana kita bacanya itu datar ya, jadi nggak ada naik turun. Nanti kita belajar juga di Thailand itu ada 5 nada, makanya nggak boleh salah nada, itu nanti salah arti gitu. Oke, kita lanjut ke konsonan kelas tengah. Ada 9 huruf. Yang pertama ada kokai, itu ayam. Nah ini agak mendayu ya kalau yang kelas tengah itu. Lalu yang kedua ada cocan, itu piring artinya. Yang ketiga ada doshada itu mahkota. Lalu ada yang keempat topatak itu tombak. Yang kelima itu ada dodek, yaitu anak-anak. Jadi kalau mau manggil anak-anak tuh ada lu, tapi di sini kalau anak-anak yang menggambarkan kita bicara anak-anak itu dodek ya. Lalu yang ke-6 ada total, itu kura-kura. Yang ke-7 baimai, itu daun. Yang ke-8 popla, itu ikan. Dan yang terakhir oang, itu wastafel. Mungkin emang agak apa ya, agak lucu. Emang pas awal belajar tuh lucu dan capek juga gitu. Itu angkanya punya hurufnya sendiri. Angkanya punya hurufnya sendiri, maksudnya yang di boldnya ini, yang warna-warna ini. Iya, tadi tuh aku kayak mikir misalnya yang atas ya, yang kokai gitu. Jadi kayak itu tuh si satu, ini sebutannya apa sih? Bukan hanya cara kadang sawala kan? Ini apa tuh sebutnya? Aksara Ini ya, aksara ya. iya aksara. Ya jadi kayak si Aksara. aksaranya ini, misalnya kokai itu tuh berarti k o terus misalnya Iya, k ini sama i gitu ya.
Enggak, kalau ini tuh kokhai itu cuma menggambarkan bagaimana huruf itu digunakan gitu. Jadi kan di sini macam-macam tuh, ada yang sama-sama kayak kita balik lagi ke yang atas. KH, KH, K ya kan di yang urutan pertama itu mereka sama-sama huruf KH tapi artinya beda gitu ya. Nah, itu di sini cuma menandakan bagaimana huruf itu digunakan dalam sebuah kalimat. Kayak kalau di Korea itu O itu kan beda juga, jadi nggak boleh salah kan. Ini pakai O-nya yang O apa O gitu kan. Oh, paham paham. Ini tuh kan nih ya di yang si aksara yang warna oranye itu tuh berarti aksara yang warna oranyenya tuh KH ya. Terus nanti contohnya Iya, misalnya si itu ini. bukan bukan angka. Sengaja supaya kalian mudah gitu, mudah mengingat aksaranya tuh yang mana sih gitu. Nah, untuk yang biru ke sampingnya itu bacaan kokainya gitu, bacaan telurnya, botol gitu. Nah, gitu. Nah, yang telur, botol itu tuh untuk mempermudah kita mengingat huruf-huruf tersebut. Kayak gitu. Nanti untuk angka ada lagi sesi berikutnya. Kita belajar untuk cara nulis angka. Agak pusing sih kalau angka. Oke. Udah paham sampai sini? Iya, ini akson Thai. Disebutnya itu alfabet. Akson tuh ya alfabet. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Iya. Iya, emang pusing, gak bisa sekali tangkap emang. Harus dicerna banget. Ini karena hurufnya apa ya, nggak simple kan kayak ABCD biasa. Bahkan masih simple Hangul ya, masih simple Korea. Yes, benar. Iya Makanya kayak dibilang apa sih dibilang tuh makanya kalau muter-muter gitu ya. kalau kita belajar sejarah Hangul, sejarah Hangul pas pertama kali itu kan ya bener sih si raja itu menyederhanakan apa Han I-nya tulisan Iya Mandarin itu haninya Hangul tuh karena Hangul tuh udah paling mudah ya kan, nah terus paling aku tuh simple. jadi inget ini Fadila dulu tuh waktu pas di tulisan aksara Jawa kan pas SD dapet tuh ya itu tuh jadi Iya. misalnya huruf Hana cara misalnya huruf H pas misalnya ada nih huruf kayak ini nih huruf Ko yang hijau itu kan Ko ya Iya. Ko nah kalau misalnya dia jadi Kak Ki ya kak. misalnya jadi Ki itu tuh masih bentuk Ko gini hanya mungkin nanti tambah kriwil karena dia jadi I gitu nggak sih atau gimana? Enggak, jadi di yang hijau ini yang K ini kan ada di sampingnya ini ada yang agak membulat gitu ya. Nah, itu O itu tuh oang yang bawah ini, oang. Tapi itu tuh bukan huruf O. Oang di sini tuh dia cuma kalau di Korea tuh yang buletan Korea itu loh untuk menyambung hurufnya. Nah, jadi karena dia bunyinya O tapi tidak dibaca, maksudnya tidak dianggap, jadi dibacanya ko. Sedangkan huruf I itu di sini contohnya nggak ada yang pakai I di sini. Oke, balik lagi ke atas. Nah, huruf I di bagian chongqing, nah itu ada yang kayak topi di atasnya ini. Nah, itu baru I vokalnya. Huruf I. Oh, oke. Cukup jelas gimana? Boleh bertanya kok. Kita lihat dulu aja huruf-hurufnya. Ya, nikmati aja lah. Walaupun agak pusing emang ya liatnya. Kita nikmati dulu aja aksara Thailand itu seperti apa. Nah, ini adalah konsonan terakhir, yaitu kelas bawah yang saya kasih warna ungu. Ada 20. Cara bacanya sama kayak datar. Nah, kalau di nada tuh datar ya cara bacanya, nggak naik turun. Karena di Thailand ada 5 nada semuanya, jadi nanti kita belajar cara baca menggunakan nada. Ini kita mengenali dulu aja aksara Thailandnya. Nah, kayak gitu. Coba di yang kelas bawah ini aku mau ada dong yang cobain baca.
nggak apa-apa, nggak usah pakai nada juga. Ada yang mau? Iya, kayak aksara Jawa gitu. Sunda juga kan ada tambahan-tambahan di aksaranya gitu untuk menandakan dia vokal A, I, U, E, O. Tunjuk aja nih, nggak apa-apa ya. Oke, kita siapa ya? Yang mau aja deh, nggak apa-apa kalau ditunjuk nanti. Apa Kak Fatim? Kak Fatim mau coba, Kak Fatim? Kak Fatim Oke. dulu deh contohin, boleh. Asli. Ayo. Kipi 5 ini Fatima. aja, coba. Enggak, berarti F tuh emang Kenapa? ada ya di F tuh emang ada di sana. Di F tuh ada. Jadi Fatima, Fatima, Fadila, Fadila gitu. Iya, iya ada. Oke, Pi Fatima. Oke, mau baca yang ini nih, yang banteng. Ya Allah, banteng banget. Nggak ada sayap. Oh, enggak ya. Banteng aja dulu. Kok, 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 why? Kok, why? Gitu ya. Ya, haknya coba dikeluarin. Oh ya, Kak. Oh iya, iya, ko Hokai, ya. hokai, Kok, ya, hokai. kok, kai. Kok, why? Ya, Kok, ya. why? Lanjut 5 ke ini aja. Yang dari pertama ini. Kokon. Kokon. Huruf Iya, ini tidak digunakan lagi. Oh, iya, diganti jadi kokoi. iya Oke. diganti. Iya. Maksudnya udah jarang sekarang ada sekitar 2 apa 3 huruf aksara Thailand yang udah jarang orang pakai gitu. Ini salah satunya juga. Terus Oke, ada lanjut. lagi ho. Ho apa ho sih? Aku ho loh, ho. Itu bener kok yang tadi kayak kaknya agak hilang tapi tetap kedenger gitu. Ho, Ko ho, ra ya, hang, korakau. Korakau. ya, Gimana gimana? Soalnya kalau di korak. Mandarin itu kalau ada yang si Iya. A strip atas tuh nadanya kalau nggak salah itu jadi nada pertama apa nada ketiga gitu. Kalau di Hmm. Thailand gimana? Kalau di Thailand ada rumusnya. Jadi ada rumusnya, nggak sesimpel kalau ada curk gitu ya, curk di atas itu sama nadanya, tergantung hurufnya ke kelas mana, nanti masuk ke kata akhirannya, huruf akhirnya itu masuk kemana gitu. Kenapa jarang dipakai itu karena kalau nggak salah ya, kalau nggak salah dia huruf yang eh, apa ya, udah nggak kepake aja gitu, huruf yang bisa digantikan gitu kalau nggak salah. Kalau nggak pakai nada atau nadanya beda, ya beda arti. Nanti kita belajar kayak, oke, saya kasih contoh dulu aja ya sekarang. Kayak misalkan my. Kalian ada yang pernah dengar kata my? Kalau kalau yang suka nonton series, Mai itu bukannya artinya tidak ya? iya itu salah satu artinya. Nah kalau my tidak itu nadanya naik, my gitu. Kalau nadanya datar, my. Itu beda arti lagi. Kalau nadanya bangkit, my. Dan terus ada lagi nadanya turun, my. Ada lagi satu lagi itu disebut nada eh, terjun, my. Beda kan? Kedenger gak perbedaannya? Kedengar jelas banget. Pengen Iya, nangis. my, 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 my. Nah, itu perbedaannya kayak gitu. Nah, kalau salah nada, salah arti. Karena mereka dari satu kata my ini aja beda-beda artinya. Kalau nadanya disebutkan berbeda. Ya, my aja benar. My aja itu banyak artinya. Ditulisnya, maksudnya dibacanya my. Cuma emang cara nulis dan nadanya itu beda. Oke, jadi artinya juga beda. Jadi harus hati-hati memang. Karena kan takutnya ada kata kasar yang nggak boleh disebut, sedangkan kita pakai nada kata kasar itu, padahal maksud kita mungkin bukan gitu kan. Nah, jadi harus hati-hati. Betul.
Oke, tadi udah dikasih contoh ya sama Kak Fatim cara bacanya. Kak Fatim belum dilanjutin atau mau lanjut atau langsung ke next partisipan? Next partisipan boleh. Tuh tadi aku udah 3 tuh. Terakhir korakal. Iya. Oke, terima kasih Kak Fatim udah ngasih contoh. Mungkin selanjutnya siapa yang mau? Kak Fatim coba tunjuk, Kak Fatim aja yang tunjuk. Oke. Ada Krista. Apakah dirimu Oke, masih ada? kepada Kristal, apakah masih mendengarkan? Boleh dicobain. Gak ada loh kata dia tadi Iya, aku benar. baru nge-scroll. Kenapa? Nge-scroll, oke. Ya, untuk Alia itu orang Thailand pasti ngamuk. Iya, pasti ngamuk. Atau mungkin kita mau nanyain apa tapi beda arti, nanti salah dijawabnya. Gak Alia nyambung aja gitu kalau nanti. gitu boleh. Oke, Alia. Silakan. Halo Kak. Yang Oke, ketiga tuh. halo. Di baris berikutnya ya, coba dibaca sampai bawah. Yang ngongu itu Kak. Enggak, di baris keduanya yang sampingnya. Oh. Ya, baris samping yang so itu. So. Yang rantai sampai orang tua. So. Gitu Kak. Nggak apa-apa, bener-bener. Karena dia nggak ada hak-haknya gitu. Dia emang S. Terus so chow. Kayak di Sunda, Aku bukan orang Sunda Kak. Oh gitu. Oke, maaf. Kalau di Sunda itu ada itu u gitu ya. Dibacain jadi she gitu. Ce. Iya. Ce. Lanjut. Yoying. Iya. Lanjut nih Kak. Lanjut sampai ke orang tua. Tomonto. Iya. Piu to. Putau. Iya, oke. Terima kasih Alia. Emang kalau awal pasti apalagi nggak kenal ya, jadi agak rumit. Tapi terima kasih sudah mencoba. Oke, ini 10 konsonan kelas bawah pertama. Nah, ini ada lagi 10 lainnya. Mungkin kalau dibacain bisa baca sendiri atau mau dibacain nih 10 sisanya? Nggak usah ngakak, nggak apa-apa. Mau dibacain. Oke, dibaca ya, coba. Yang baris pertama aja ya, untuk soalnya kan kita baru mengenal aksaranya aja, jadi bisa dibaca sendiri aja sih ya sisanya. Oke, kita lanjut next. Nah, ada cara menulis aksara di sini. Jadi, kalau untuk aksara yang tidak ada buletan kayak yang di samping ini, dia awalnya nulis dari sebelah sini. Nah, dari sini lanjut ke sini sampai selesai. Dan harus sejajar dengan garis, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Karena ada aksara-aksara yang dia emang garisnya lebih panjang atau sejajar dengan kepala aksaranya. Nah, di sini ada kokai. Kokai itu ayam. Aduh. Untuk kata yang aksara yang kedua ini dimulai dari atas. Oke, dari sini lanjut lagi ke bawah. Tarik kata sejajar dengan kepala aksaranya. Di sini ada aksara moma. Ini M ya, M. Yang ini K. K biasa nggak ada H-nya. Kalian bisa latihan aksaranya kayak
gini di buku bergaris gitu ya. Kan dulu waktu SD pernah ya tuh kita belajar aksara sambung, aksara apa. Nah, kalian bisa latihan untuk belajar aksaranya di buku bergaris kayak gitu supaya rapih dulu aja. Kita lanjut. Di sini ada yang mau nggak usah deh, kita lanjut dulu aja ya. Takutnya kemalaman. Oke. Nah, baru kita masuk ke vokal yang tadi ditanyain sama Kak Fatin. Di sini tuh kalau ada K, I itu O, yang O di sampingnya itu masih oangnya itu tadi masih dipakai nggak? Nah, nggak usah. Jadi kita hilangkan oang yang tadi karena kata vokal I ini bisa langsung masuk gitu. Nah, di sini ada vokal pertama A. A pendek. A pendek itu ada kayak gini ya, yang tulisan kayak apa tuh, di sampingnya itu yang bulat-bulat kayak huruf E kebalik gitu ya, E tiduran ada 2. Nah itu vokal A tapi pendek dibacanya. Lalu di berikutnya ada A yang kayak dia ujung pegangannya payung ya, yang melengkung gitu. Nah itu A-nya A panjang, dibacanya panjang atau besar ya, dia hurufnya huruf besar. Lalu di sini ada I yang tadi disebutin kayak topi di atas hurufnya, di atas aksaranya. Kalau dia I-nya panjang, dikasih garis di samping kanan topiknya itu. Lanjut ke U, nggak kelihatan ya. U itu kalau di atas, nah kita lihat di sini aja nih. U itu, nah ini nih U. U di jajaran kedua yang ada kepiting sama Di zoom bisa nggak? yang hewan. Lihat terlihat Kenapa sama terlihat semua sama? Iya benar, I feel you. I feel you. Oke. Aduh, ya sih ada yang sama-sama, beda-beda tipis banget emang, tipis-tipis. Cuma ini jelas ya kalau yang A pendek, A kecil itu dia kayak huruf E tiduran ada 2. Kalau yang A-nya panjang itu kayak kail atau apa ya gitu, kail terbalik, dibalik. Lalu yang I itu udah kelihatan tuh, kalau yang I-nya kecil atau pendek dia topi aja gitu. Kalau yang panjang ada garis di sampingnya. Nah, ini contoh-contohnya kayak gitu ya, bisa lihat di gambar mungkinnya untuk lebih jelasnya. Kita lanjut lagi ke materinya. Ini untuk yang seperti di Korea juga, E-nya tuh ada kayak AE gitu ya. Ini ada yang E aja, ada yang AE. Nah, untuk AE itu dia ada 2 di bagian depannya yang kayak tanda nada gitu loh di depannya. Balik lagi ke gambar. Ya, ini yang orang sama orang main bola. Nah, itu E. Nah, kalau E-nya panjang, dia double. Oke. Terus lanjut lagi. Di sini untuk vokal tuh nambahnya di AE aja ya, sama EU. AE sama EU. Sisanya sama A, I, U, E, O. Cuma karena ada nada, jadi dia dibagi jadi A atau I panjang dan pendek. Ya kalau di zoom pecah. Oke, lanjut dulu. Nah, di sini ada macam-macam vokal. Yang pertama itu ada vokal tak terlihat. Di sini vokalnya tak terlihat itu bentuk kata yang menghasilkan bunyi vokal tanpa adanya penulisan vokal pada kata tersebut. Loh, gimana tuh ya, nggak ada tulisannya tapi bisa disebutin vokalnya.
Terus di ciri-ciri kedua itu ada aturannya ya. Yang pertama, ada 2 konsonan tanpa vokal, yaitu vokal O. Yang tadi aku bilang, oang yang tadi. Nah, di situ nggak dimasukin, tapi dia tetap disebutin di sini, O. Jadinya contohnya itu yang pertama ada pom, tapi di sini nggak ada vokal sama sekali kan, cuma huruf aja. Nah, itu tuh ada oang yang tersembunyi, jadi nggak kelihatan o-nya di sini, tapi disebutnya itu tetap disebut o-nya. Lalu konsonan tanpa vokal yang ketiga itu yang dikeluarkan vokalnya ada A untuk vokal pertama dan O untuk vokal kedua. Nah, gimana maksudnya? Contohnya itu ada hanom, yaitu permen. Di sini ada huruf KH, lalu ada nonu dan moma. Tapi nggak ada vokalnya lagi, kayak di contoh yang pertama. Kalian kan masih, coba kita ulang. Nah, vokal tuh yang ada di atas huruf, di samping huruf, kayak gitu ya. Dan di bawah huruf. Tapi di sini kita tidak menemukan huruf vokal tersebut. Jadi disebutnya vokal tak terlihat. Oke. Lalu di contoh ketiga ini konsonan A untuk vokal pertamanya. Mana nih? Oke. Nah, di sini konsonan dengan wowen. Di sini wowen itu ada pada pertengahan kata, bukan lagi sebagai konsonan, namun berubah menjadi vokal. Kita kalau balik lagi ke aksara, ada aksara W, wowen. Tapi di sini dia berubah jadi vokal, yaitu vokal UA. Contohnya itu swan. Tapi di sini ada W ya, jadi kayak swan gitu. Swan. Jadi W-nya tuh bunyinya UA gitu ya. Panjang. Swan. Ada juga duai. Ada juga suai. Nah, itu contoh-contoh dari kata aksara yang berubah jadi vokal. Terus yang kelima itu nggak paham ya. Oke, dinikmati aja, nanti bisa di-review ulang, oke. Kan ada itu ya, di-record ya, nanti bisa dicek lagi. Yang kelima ini ada 2 konsonan di depan dengan bentuk O ditambah konsonan tanpa vokal selain wowen. Gimana ya ngejelasin simpelnya? Jadi oang yang tadi, yang O dia jadi tidak terlihat itu langsung ditambahkan dengan huruf vokal selain wowen. Vokal selain wowen itu jadi digabung gitu, oang ditambah wowennya itu. Nah, nanti tetap dibacanya O walaupun ada dua vokal yang terlihat yang dimasukkan tapi hilang gitu. Nah, di sini ada contohnya oangnya ada dan kata aksaranya ada di samping. Nah, di sini oangnya masuk lagi gitu. Udah nggak kelihatan ditambah pula. Iya. Gimana ya ngejelasin simpelnya, ini emang harus dipahami baik-baik sih, nggak bisa langsung sekali dengar. Untuk simpelnya sih, dia tetap nggak ada huruf vokal gitu di kalimatnya, tapi tetap dibaca dibaca vokalnya. Kalau kalian nulis kayak gini misalnya, yang tadi, yang suan. Ini kalau kalian nggak tahu huruf itu dibacanya apa menurut kalian? Tetap suan kan kebacanya? Atau SWN jangan-jangan kalian bacanya? Kita rubah. Ya kayak gitulah kurang lebih ya. Emang agak pusing ya kalau sekali jalan bahasa Thailand tuh. Terus lanjut lagi, pokoknya di sini huruf vokal yang tak terlihat itu ada 6 ya, sampai konsonan dengan bentuk konsonan oang plus
konsonan vokal lainnya selain O gitu. Jadi ada A, I, U, E gitu ditambah. Nah, di sini contohnya ada anakot. Ini panjang ya A-nya di sini. Yang tadi kayak kail kalau kalian ingat. Anakot gitu. Anakot. Nah, itu A-nya kan panjang yang kayak kail, A-nya double. Terus di sini ada tadi apa sih oang di depan dan di sini ada A panjang gitu. Di A-nya tuh karena dia bertemu dengan huruf oangnya, maaf, oangnya itu karena dia bertemu dengan vokal A panjang ini, maka dia tetap dibaca A. Jadi oangnya ini enggak dianggap gitu. Cuma penambah cara baca vokal yang mendampingi huruf pertama gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini ada, kita skip aja ya kalau pusing tadi, nanti di review aja, di review lagi. Jadi di sini ada fakta aksara vokal bahasa Thailand. Nah, tadi yang kalian bingung tuh kenapa bisa hilang tapi ada. Nah, ini ada rumusnya. Kenapa bisa dibaca kayak gitu? Faktanya yang pertama, tadi misal nih, di K itu, K ada huruf A. Nah, kalau di Korea kan huruf vokal tuh nggak bisa berdiri sendiri. Di Thailand pun sama, makanya ada oang di sini. Kalau oangnya hilang ditambah aksara Thailandnya yang alfabetnya, maka oangnya hilang, ditambah langsung aja dengan vokalnya. Maka bisa dilihat misalnya yang K ini di sini. Lalu di sini ada perubahan konsonan yang terdapat final konsonan di akhir. Nah, di sini ada potau. K ditambah potau, dibacanya jadi kat. Jadi ada beberapa aksara yang berubah kalau ditaruh di akhir kalimat bacanya ya. Jadi di akhir kata tuh berubah si hurufnya artinya dan cara bacanya juga. Terus ke bawahnya sama. Pokoknya di sini faktanya itu ada 7 vokal yang berubah. Agak pusing ya, nanti mungkin bisa direview ya sama teman-teman semuanya. Huruf-hurufnya dikenali dulu aja alfabetnya, baru nanti kita belajar pelan-pelan ke cara nulisnya. Mungkin mulai asiknya kita belajar di perkenalan dan belajar nada ya, lebih enak conversation kayaknya kalau Thailand. Karena kita belajar huruf baru di sini kan kalau Thailand tuh. Oke, lanjut lagi di part 2 masih sama. Di sini ada vokal kompleks. Vokal kompleks ini terdiri dari konsonan yoyak dan wowen yang bertemu. Kalau gitu karena udah jam 9.23 juga, mau ditutup dulu atau gimana nih? Atau Fadila mau nyoba masuk lagi? Mungkin bisa 7 menit lagi sampai 9.30. Fadilanya mohon maaf semua. Tuh ini nyoba join lagi tapi nggak bisa. Okidoki, it's okay Fadila. Makasih buat hari ini. Thailand. Tadi kan Fadila juga telling ke depannya mungkin lebih ke conversation gitu kan. It's okay. Begitu udah jam 9.26, makasih nih buat 19 partisipan. Tadi banyak sampai 30 berapa tuh terdetek. Wow. Makasih semua. Sampai ketemu lagi, Semangat semua. Kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kalau mau masuk surga jalur tanpa hisab, kalau punya waktu luang gunakan untuk menuntut ilmu. Aku tutup ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.